Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi formulasi bahan pada produksi olahan diversifikasi hasil perikanan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan produksi olahan diversifikasi hasil perikanan itu? Adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan hasil perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna antara daging ikan dengan bahan tambahan lain yang diterapkan pada petani atau pengusaha ikan untuk menambahkan added value atau nilai tambah pada produk perikanan atau menampung hasil panen yang berlebih serta hubungan antara yang satu dengan lainnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada bakso sama siomay. Kemudian apa yang dimaksud dengan formulasi bahan? Formulasi bahan terdiri dari dua kata, yaitu formulasi dan bahan. Untuk formulasi itu artinya perumusan atau penyusunan bentuk yang tepat. Sedangkan bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu, bakal, segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi, formulasi bahan adalah perumusan bahan sehingga diperoleh kadar atau takaran yang tepat dalam suatu pengolahan. Kemudian, apa sih tujuan dari formulasi bahan itu? Yaitu untuk memperoleh rumusan atau formula bahan yang tepat yang digunakan dalam produksi olahan hasil diversifikasi perikanan. Produk olahan diversifikasi hasil perikanan. Bisa kita lihat di dalam gambar itu ya, ada kaki naga, kerupuk ikan, bakso, nugget, dan sebagainya. Secara umum, produk diversifikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu breaded seafood dan fish jelly. Breaded seafood adalah hasil olahan perikanan yang berlapiskan tepung. Contohnya apa saja? Tentu saja bisa dilihat dari situ. Ada kaki naga, ada nugget, dan sebagainya. Fish jelly. Yang kedua adalah fish jelly, yaitu makanan dari ikan yang mempunyai tekstur kenyal seperti jelly. Misalkan bakso, seperti itu. Dari sini sudah paham? Oke, jika belum silahkan dicatat dulu. Saya akan lanjutkan tentang tahapan melakukan formulasi bahan. Apa aja tahapan melakukan formulasi bahan? Yang pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat. Misalkan kalian akan membuat breaded seafood atau fish jelly. Pertama menentukan itu. Kemudian dari produk umum itu kita pilih lagi mana yang masuk ke dalam breaded seafood itu, misalkan pilih kaki naga atau kita pilih nugget. Setelah itu kita mencari referensi resep dari berbagai sumber. Misalkan kita sudah menentukan kita akan membuat nugget, kemudian kita cari resep dari berbagai sumber. Ini bisa berasal dari buku elektronik, bisa mencari di Google Book, atau bisa juga berasal dari jurnal ilmiah, ya. Yang ketiga, langkah ketiga, menentukan bahan dan alat yang akan digunakan. Nah, dari referensi yang kalian lihat itu akan ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Kemudian kita catat alat dan bahannya. Setelah itu kita catat juga untuk jumlah bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah mencari kandungan dan fungsi dari bahan yang akan digunakan. Misalkan yang berfungsi sebagai protein itu apa, lemaknya apa, karbohidratnya apa. Misalkan di dalam telur itu berfungsi sebagai apa di dalam pembuatan nugget itu. Kemudian bahan apakah yang akan digunakan sebagai emulsifier. Kemudian bahan apa yang akan digunakan sebagai bahan pengisi dan sebagainya.
Langkah yang kelima adalah menghitung jumlah kebutuhan bahan, di mana total jumlah kebutuhan bahan jika dipersenkan adalah totalnya 100%. Kemudian bahan-bahan yang sering digunakan dalam pengolahan diversifikasi perikanan. Secara umum ada gula, garam, lada, penyedap, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya itu bisa disebut dengan bumbu atau rempah. Ayo, ada yang sudah tahu belum bedanya bumbu sama rempah? Sama apa beda kira-kira? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, di kotak yang kedua itu ada telur, tepung tapioka, tepung terigu, tepung maizena, tepung beras, tepung ketan, kelapa, santan, dan lain-lain. Kira-kira adakah yang tahu kenapa kok saya membuat kotakan merah pada tulisan tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung maizena? Iya. Di sini masih banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud atau apa beda antara tepung tapioka, terigu, dan maizena itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bumbu atau rempah, sama atau beda. Di sini kita bisa melihat bumbu. Bumbu merupakan penyedap dasar untuk setiap masakan. Contoh dari bumbu adalah bawang merah, bawang putih, batang serai, garam, ketumbar, kemiri, cabai, kunyit, dan sejenisnya. Itu untuk bumbu. Sedangkan rempah merupakan tumbuhan beraroma kuat yang akan memberikan aroma ke setiap masakan agar lebih sedap dan menggugah selera. Penggunaan rempah pada masakan biasanya bertujuan untuk menyamarkan aroma amis ikan atau daging. Contoh rempah adalah lada, jahe, biji pala, cengkeh, dan kayu manis. Oke. Jenis-jenis dan karakteristik tepung. Nah, ini ya. Biar nanti kalau praktek tidak salah, kita bisa membaca di sini apa yang dimaksud dengan tepung tapioka. Kalau tepung tapioka itu terbuat dari singkong. Kemudian tepung terigu itu terbuat dari biji gandum. Sedangkan tepung maizena dia berasal dari biji jagung. Oke. Dari sini misalkan dari kemasannya saja itu sudah beda, ada tulisannya ya. Kalau mau membeli itu ada tulisannya. Kalian bisa membaca lanjutannya. Oke, sampai sini. Baiklah, ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Saya meminta kepada Anda semua untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai breaded seafood dan fish jelly. Dan jangan lupa untuk meresum pembelajaran hari ini. Tugas silahkan dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.